Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasna Mandirisnawati dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu asesmen. Asesmen terbagi menjadi dua bagian, yaitu asesmen formal dan asesmen informal. Asesmen formal adalah proses pengumpulan data dan informasi mengenai perilaku, kecerdasan, dan keterampilan individu dengan menggunakan instrumentasi dan berbasis pada skor atau angka. Wortham tahun 2005 menyatakan bahwa pendekatan asesmen formal biasanya menggunakan instrumentasi dan didasarkan pada, juga dikenal sebagai tes pendidik standar, adalah asesmen yang dilakukan secara formal dan menggunakan berbagai alat yang telah dibuat dan dievaluasi pada sampel yang signifikan dari populasi umum anak-anak. Tujuan dari tes standar ini adalah untuk mengevaluasi sifat kepribadian, minat, sikap, keterampilan, bakat, dan keberhasilan siswa. Oleh karena itu, Santrok tahun 2017 mencatat beberapa tujuan pemeriksaan terstandar sebagai berikut. 1. Memberikan informasi tentang kemajuan anak. 2. Mendiagnosis atau menentukan kekuatan dan kelemahan anak. 3. Memberikan bukti penempatan anak dalam program tertentu. 4. Memberikan informasi tentang perencanaan dan peningkatan pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan akuntabilitas bertanggung jawab atas pendidikan anak semakin besar diberikan kepada sekolah dan guru. Adapun karakteristik asesmen formal, secara umum, Gulot tahun 2005 menyebutkan bahwa tes terstandar memiliki beberapa kesamaan karakteristik, yaitu 1. Ada tujuan yang dinyatakan secara khusus. 2. Harus ada prosedur untuk mengelola dan memberikan ujian, dan setiap masalah harus dijelaskan dengan jelas. 3. Harus ada penjelasan tentang cara menafsirkan hasil tes. 4. Populasi sampel yang diuji cobakan harus dijelaskan. Dan yang kelima, setiap pembatasan pengujian harus dilakukan secara manual. Macam-macam asesmen formal. 1. Tes kecerdasan. 2. Tes kesiapan. 3. Tes diagnostik. 4. Tes prestasi. 5. Membandingkan siswa dengan siswa lain di kelas. 6. Membandingkan siswa dengan kelompok yang lebih besar di luar kelas. 7. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dibandingkan dengan teman sebayanya. Dan yang ke-8, mencari tahu informasi baru tentang siswa. Asesmen informal adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan dapat dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan diagnostik. Asesmen informal menggunakan situasi nyata dan hasil karya nyata individu untuk menggambarkan keadaan perilaku secara apa adanya. Asesmen informal dapat melibatkan berbagai macam metode seperti observasi, diskusi, dan analisis karya. Asesmen informal dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih detail tentang perilaku individu dalam situasi nyata, yang dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi kemungkinan risiko dan kesalahan, serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan kinerja. Adapun kelebihan dan kelemahan asesmen informal. Salah satu manfaat asesmen non-formal adalah sebagai berikut. 1. Asesmen non-formal dapat mengukur aspek perkembangan selama periode waktu yang lebih lama daripada pembelajaran jangka pendek yang diukur secara bertahap tanpa memperhatikan korelasi perkembangan. 2. Asesmen non-formal dapat mendorong anak untuk menghasilkan pengetahuan. Dan yang ketiga, asesmen formal dapat dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan diagnostik anak. Asesmen informal memiliki kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Guru terkadang belum siap untuk membuat dan menggunakan alat. 2. Asesmen informal dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh guru karena penerapan yang tidak tepat. Yang ketiga, cenderung rentan terhadap ketepatan dan stabilitas. Adapun macam-macam asesmen informal,
1. Pengamatan langsung atau direct observation. Kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot juga memiliki karakteristik berikut lengkap tentang peristiwa. 5 kolom harus dibuat terpisah antara fakta dan komentar pembuat kisah jika diperlukan. Ketiga, catatan berterusan. Keempat, catatan spesimen. 5. Time sampling. 6. Event sampling. Ketujuh, checklist atau checklist. Kedelapan, skala keapian perkembangan. Dan 9, contoh hasil kerja anak atau contoh hasil kerja anak. Dan yang 10, rubrik. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.